dihadirkan di luar, mari kita mau memuji memuliakan nama Tuhan. Siap? Siap. Oke, kita nyanyikan pujian kita saat kita melihat jalan. Kecil mereka Tuhan tolong, masa depannya ada di tangan-Mu Tuhan. Walaupun mereka ibadah di rumah penuh dengan sukacita, berikan semangat yang luar biasa agar anak sekolah minggu tetap dalam keadaan sehat, tidak kurang sesuatu apapun. Ibadah kami ini Tuhan dari awal pertengahan hingga akhir, biar Tuhan campur tangan, biar kami tahu Tuhan berapa begitu banyak kasih Tuhan yang tercurah di dalam kehidupan kami. Kami akan sambut dan kami akan mulai ibadah kami dalam nama Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Haleluya. Semangat. Semangat. Ya, adik-adik ya, siap ya memuji nama Tuhan. Siap semuanya ya. Kita memuji nama Tuhan. Kita naikkan pujian kita. Mari kita bersukaria. Mari kita bersukaria, karena ini hari bahagia. Kita berkumpul
dengan semangat. Saya bukan pasukan berjalan. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus. Saya laskar Kristus, siap gerak, yes. Saya laskar Kristus, siap gerak, yes. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus. Oke, ya. Kepanjangannya ya. Tiba saatnya kita mau dengar cerita firman Tuhan. Siapkan hati kita, siapkan pikiran kita, kita fokus agar firman Tuhan jatuh di tanah hati kita yang baik. Adik-adik siap semuanya bangkit berdiri. Kita nyanyikan satu pujian, Selidiki Aku. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah aku sungguh mengasihimu, Yesus. Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah aku sungguh mengasihimu, Yesus. Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya, kau dapati aku tetap setia. Ku berjuang sampai akhirnya, kau dapati aku tetap setia. Nanti doa firman Tuhan dipimpin oleh Kakak Andreas. Terima kasih Tuhan, mengucap syukur buat pagi yang indah ini Tuhan. Biarlah ya Bapa, puji-pujian kami Tuhan, dimanapun kami berada ya Bapa, bisa menjadi ya Tuhan, supaya Tuhan yang harum di hadapan-Mu Tuhan. Kau lihat ya Bapa, kerinduan hati kami Tuhan, dimanapun berada ya Bapa, ini memuji besarkan nama-Mu Tuhan. Dengan penuh rasa syukur ya Bapa, bahwa sebagaimana ya Tuhan, kami semua yang ada Tuhan Yesus, itu semua karena anugerah-Mu Tuhan, karena memberi kami kesempatan. Itu sebabnya ya Bapa, kami sekarang Tuhan ingin mendengarkan sebagian dari firman-Mu Tuhan Yesus. Biarlah firman-Mu tertanam dalam hati Tuhan kami masing-masing, agar bisa menjadi berkat untuk kehidupan kami dimanapun kami berada ya Bapa. Biarlah Tuhan Kau yang selalu ya Bapa menjadi ya Tuhan terang dan jalan buat kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mohon Tuhan untuk ya Bapa firman Tuhan sebentar bisa menjadi rema Tuhan untuk kehidupan kami Tuhan Yesus. Ucap syukur atas berkat anugerah-Mu, kami telah berdoa dan berterima kasih hanya dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat pagi adik-adik. Puji bagi nama Tuhan, pada pagi hari ini kembali kita berkumpul bersama di rumah kita masing-masing tentunya. Bagaimana tadi memuji membesarkan nama Tuhan? Apakah semuanya bersukacita? Pastinya semua bersukacita ya. Biar pada pagi hari ini
kembali kita berkumpul bersama untuk mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Nah, pada kesempatan pada pagi hari ini, Kak Surya akan bawakan cerita tentang firman Tuhan, suatu tokoh dalam Alkitab, seorang yang dipakai Tuhan luar biasa dalam pelayanannya, seorang nabi besar yang Tuhan sertai dalam pelayanannya, yaitu adalah Nabi Elia. Ya, kita tahu bahwa Nabi Elia adalah nabi besar, nabi yang disertai oleh Tuhan. Banyak perkara-perkara ajaib yang Nabi Elia kerjakan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Nah, kita buka Alkitab kita. Semuanya bawa Alkitab kan? Kita buka Alkitab kita ya masing-masing. Dalam 1 Raja-Raja pasal yang ke-18, ayatnya yang ke-20 sampai ke-40. Udah ada dapat? Ya, kalau kalian mau baca di sana perikop tentang Elia di Gunung Karmel. Ya, pada zaman dahulu saat Elia hidup, raja yang memimpin bangsa Israel adalah Raja Ahab. Ya, kalau kalian mau baca di pasal-pasal sebelumnya, Raja Ahab memimpin bangsa Israel pada zaman Nabi Elia melayani di bumi. Ya, di sana diceritakan bahwa Raja Ahab adalah raja yang berlaku jahat di hadapan Tuhan. Raja Ahab mempunyai seorang istri namanya Isabel, ya. Isabel ini seseorang yang menyembah Baal. Bahkan dikatakan Isabel membuat Raja Ahab dan bangsa Israel menyembah Baal pada zaman itu. Nah, ketika itu Elia sebagai nabi Tuhan diperintahkan Tuhan untuk bertemu dengan Raja Ahab, ya, untuk menegur Raja Ahab. Dikatakan bahwa kalau bukan karena perkataan Elia, tidak akan pernah ada turun hujan selama 3,5 tahun katanya. Ya, kalau kalian mau baca di pasal-pasal sebelumnya, di pasal yang 17, ya kan, ayat yang pertama sampai kelima, kan. Terus kalian kalau baca lagi firman Tuhan sebelum-sebelumnya bahwa Raja Ahab ini memang raja yang jahat, raja yang sangat tidak berkenan di hadapan Tuhan. Sehingga Nabi Elia sebagai nabinya Tuhan datang kepada Raja Ahab dan berkata bahwa kalau bukan karena perkataan Elia, tidak akan pernah turun hujan selama 3,5 tahun. Nah, selama 3,5 tahun berlalu, bangsa Israel, Raja Ahab, Isabel menyembah Baal untuk turun hujan. Ketika Tuhan melihat bahwa bangsa ini sudah jatuh sangat dalam, bangsa ini sudah terlalu jauh meninggalkan Tuhan, Tuhan mau nyatakan mujizat Tuhan melalui Nabi Elia. Nabi Elia datang kepada Raja Ahab berkata bahwa mari kumpulkan 450 nabi-nabi Baal, katanya. Kalau kalian baca di ayatnya yang pasal 18 ayat yang ke-19, kalau kalian baca, sebab itu suruhlah mengumpulkan seluruh Israel ke Gunung Karmel, juga nabi-nabi Baal yang 450 orang itu dan nabi Asyera yang 400 itu yang mendapat makan dari meja istana Isabel, kan? Disuruh kumpulkan semua bangsa Israel ke atas Gunung Karmel. Elia mengumpulkan semua bangsa Israel ke atas Gunung Karmel bersama dengan 450 nabi Baal tadi, bersama dengan Raja Ahab. Suruh kumpulkan buat apa sih? Bahwa Elia mau menyatakan kuasa Tuhan. Elia mau menyatakan bahwa Tuhan Allah adalah Allah yang hidup. Tuhannya Elia adalah Tuhan Allah yang benar-benar Allah yang patut disembah dan patut dipuji. Nah, kalau kita lihat bahwa di ayatnya yang ke-21, lalu Elia mendekati seluruh rakyat itu dan berkata, berapa lama lagi kamu berlaku timpang dan bercabang hati? Kalau Tuhan itu Allah, ikutilah dia. Dan kalau Baal, ikutilah dia. Tetapi rakyat itu tidak menjawab sepatah kata pun. Nabi Elia berkata dengan sangat lantang, dengan sangat kuat. Katanya, kalau Tuhan itu Allah, ikutilah dia. Tapi kalau Baal itu, ikutilah dia. Dia bilang, jangan bercabang hati, katanya. Ayat 22, lalu Elia berkata kepada rakyat itu, hanya aku seorang diri yang tinggal sebagai nabi Tuhan. Padahal nabi-nabi Baal itu ada 450 orang banyaknya. Namun, baiklah diberikan kepada kami 2 ekor lembu jantan, dan biarlah mereka memilih seekor lembu, memotong-motongnya, menaruhnya ke atas kayu api,
tetapi mereka tidak boleh menaruh api ataupun aku pun akan mengolah lembu yang seekor lagi, meletakkannya ke atas kayu api, dan juga tidak akan menaruh api. Nah, Nabi Elia di sini berkata, ambil 2 ekor lembu jantan, ambil 1 buat nabi-nabi Baal, saya 1, kata Nabi Elia. Potong-potong, persembahkan, katanya, taruh di atas mezbah, tadi bilang. Tapi jangan taruh api, kata Nabi Elia, ya. Ayat 24, kemudian biarlah aku mengambil biarlah kamu. Nah, Nabi Elia berkata ya, kemudian biarlah kamu kepada nabi-nabi Baal akan memanggil nama Allahmu, Allah kecil, nama Allah kecil yang dimaksud adalah Allah-Allah Nabi Baal ya. Dan aku pun akan memanggil nama Tuhan. Maka Allah yang menjawab dengan api, dialah Allah. Seluruh rakyat menyahut, katanya, baiklah demikian. Mereka sepakat bahwa Allah siapa yang membakar persembahan atau korban persembahan itu dengan api, dialah Allah. Ya. Nabi Elia berkata kepada nabi-nabi Baal, silakan persembahkanlah. Ya. Ayat 25. Kemudian Elia berkata kepada nabi Baal itu, pilihlah seekor lembu dan olahlah itu dahulu, karena kamu ini banyak. Sesudah itu panggillah nama Allahmu, tetapi kamu tidak boleh menaruh api. Elia memberi kesempatan kepada nabi-nabi Baal untuk lebih dulu mengolah lembu yang pertama. Ketika mereka mengolahnya, ketika mereka menaruh di atas mezbah dan tidak boleh diberi api, lalu Elia berkata, ayat 26, mereka mengambil lembu yang diberikan kepada mereka, mengolahnya dan memanggil nama Baal dari pagi sampai tengah hari, katanya, ya Baal, jawablah kami. Tetapi tidak ada suara, tidak ada yang menjawab. Sementara itu mereka berjingkat-jingkat di sekeliling mezbah yang dibuat mereka itu. Mereka mengambil lembu itu, memotong-motongnya, menaruhnya di atas mezbah dan mulai berteriak-teriak memanggil nama Baal. Tetapi dikatakan bahwa dari pagi sampai dengan siang hari gak ada satu jawaban pun. Dari pagi sampai siang hari sekian lama mereka memanggil-manggil, tidak ada jawaban sedikit pun. Nah, kita lanjut lagi baca. Pada waktu tengah hari, Elia mulai mengejek mereka, katanya. Nah, Nabi Elia ini mengejek para nabi-nabi Baal. Katanya, panggillah lebih keras, bukankah dia Allah? Mungkin ia sedang merenung, mungkin ia ada urusan, mungkin ia berpergian, barangkali ia tidur dan belum terjaga. Ya, Nabi Elia mengejek nabi-nabi Baal ini, katanya, panggil lebih keras, disuruh panggil lebih keras. Mungkin katanya Allah sedang tidur, mungkin Allah sedang berpergian sehingga tidak mendengar. Ya, ini Nabi Elia mulai mengejek-ngejek pada siang hari. Nah, maka mereka memanggil lebih keras serta menoreh-noreh dirinya dengan pedang dan tombak seperti kebiasaan mereka, sehingga darah bercucuran dari tubuh mereka. Sesudah lewat tengah hari, mereka kerasukan sampai waktu mempersembahkan korban petang, tetapi tidak ada suara, tidak ada yang menjawab, tidak ada tanda perhatian. Nah, dan sampai sore mereka berteriak-teriak, sampai sore mereka berjingkap-jingkap, bahkan dikatakan sampai menoreh-noreh tubuhnya dengan tombak dan pedang. Wah, sampai ada berdarah-berdarah, tetapi tidak ada jawaban. Api itu tidak muncul, ya. Bahkan korban bakar itu tidak hangus sedikit pun, ya. Tidak ada api, katanya, tidak ada jawaban. Ayat 30, kata Elia kepada seluruh rakyat itu, datanglah dekat-dekat kepadaku. Maka mendekatlah seluruh rakyat itu kepadanya. Lalu ia memperbaiki mezbah yang telah diruntuhkan itu. Kemudian ia mengambil 12 batu menurut jumlah suku keturunan Yakub. Kepada Yakub ini telah datang firman Tuhan, engkau akan bernama Israel. Ia mendirikan batu-batu itu menjadi mezbah demi nama Tuhan dan membuat satu parit sekeliling mezbah itu yang dapat membuat 2 sukat benih. Ayat 33. Ia menyusun kayu itu, memotong lembu itu dan menaruh potongan-potongan di atas kayu api itu. Sesudah itu ia berkata, penuhilah 4 buyung dengan air dan tuanglah ke atas korban bakaran dan ke atas kayu api itu. Kemudian katanya, buatlah begitu
begitu untuk kedua kalinya, dan mereka berbuat begitu untuk kedua kalinya. Kemudian katanya, buatlah begitu untuk ketiga kalinya, dan mereka berbuat begitu untuk ketiga kalinya, sehingga air mengalir sekeliling mezbah itu, bahkan parit itu pun penuh dengan air. Ketika Nabi Elia mulai mau mempersembahkan korban bakaran, pertama-tama yang dilakukan adalah yang memperbaiki mezbah. Ya, kalau kalian baca di ayatnya yang ke-30, ya, bagian B. Lalu ia memperbaiki mezbah Tuhan yang telah diruntuhkan itu. Ia memperbaiki mezbahnya, dikatakan. Terus lanjut lagi. Ia mendirikan batu-batu itu menjadi mezbah demi nama Tuhan. Mulai membuat sesuatu dengan iman kepada Tuhan, ya. Dan dikatakan bahwa bangsa Israel sudah memenuhi 4 buyung air dan tuangkan ke atas korban bakaran sebanyak 3 kali, ya. Bangsa Israel lakukan. Nah, di sini menyatakan tentang ketaatan, ya. Ayat ke-36 lanjut, ya. Kemudian pada waktu mempersembahkan korban petang, tampillah Nabi Elia dan berkata, Nabi Elia berkata kepada Tuhan, ya Tuhan, Allah Abraham, Ishak dan Israel, pada hari ini biarlah di hadapan orang, pada hari ini biarlah diketahui orang bahwa Engkaulah Allah di tengah-tengah Israel, dan bahwa aku ini hambamu, dan bahwa atas firman-Mu lah aku melakukan segala perkara ini. Jawablah aku ya Tuhan, jawablah aku, supaya bangsa ini mengetahui bahwa Engkaulah Allah ya Tuhan, dan Engkaulah yang membuat hati mereka tobat kembali. Ayat 38, perhatikan. Lalu turunlah api Tuhan menyambar habis korban bakaran, kayu api, batu dan tanah itu, bahkan air yang di dalam parit itu habis dijelatnya. Ketika seluruh rakyat itu melihat kejadian itu, sujudlah mereka serta berkata, Tuhan, dialah Allah, Tuhan, dialah Allah. Kata Elia kepada mereka, tangkaplah nabi-nabi Baal itu, seorang pun dari mereka tidak boleh luput. Setelah ditangkap, Elia membawa mereka ke sungai Kison dan menyembelih mereka di sana. Nah, ketika Elia sudah membangun mezbah, ketika Elia sudah memperbaiki mezbahnya, Elia memiliki iman yang kuat kepada Tuhan. Ia mulai berseru kepada Tuhan, Tuhan, jawablah aku, Tuhan, nyatakanlah mujizat Tuhan, agar bangsa itu melihat bahwa atas perintah Tuhanlah Nabi Elia ada di sana. Nah, seketika itu juga api itu menyambar korban bakaran itu, bahkan dikatakan melahap semuanya sampai habis, bahkan airnya pun gak tersisa. Ya, inilah kuasa Tuhan yang begitu luar biasa dalam kehidupan Nabi Elia yang dinyatakan Tuhan. Penyertaan Tuhan yang begitu luar biasa kepada Nabi Elia ketika ia mau membangun mezbah atas nama Tuhan, mau bersekutu bersama dengan Tuhan. Kalau bukan karena kuasa Tuhan, kalau bukan karena penyertaan Tuhan, Nabi Elia sama dengan kita, bukanlah siapa-siapa, tetapi Nabi Elia dekat dengan Tuhan. Tapi Nabi Elia taat kepada perintah Tuhan, sehingga penyertaan Tuhan nyata atas Nabi Elia. Kita lihat sepanjang perjalanan Nabi Elia melayani, ya, banyak sekali mukjizat-mukjizat yang telah Tuhan nyatakan. Sebagai anak Tuhan, pada pagi hari ini Saudara mau tanya, apa sih yang sedang kita hadapi? Apa sih yang sedang kita pergumulkan? Ya, misalkan pada saat ini kita, Tuhan, saya semua rindu untuk beribadah di gereja, saya semua rindu untuk kembali bertemu-temu dengan teman-teman, tapi kita nggak bisa. Itulah menjadi tantangan kita sebagai anak-anak Tuhan. Nah, Nabi Elia pun memiliki tantangannya ketika ia melihat bahwa bangsa Israel udah berbuat jahat, bangsa Israel udah nggak taat lagi sama Tuhan, ya kan? Tuhan perintahkan Nabi Elia untuk membuat bangsa Israel bertobat. Nah, begitu pun dengan kita, kehidupan kita pada saat ini. Kita lihat bahwa kita sulit, kita tidak bisa beribadah, tapi kita bisa beribadah online seperti pada pagi hari ini. Ya, kita bisa beribadah bagaimanapun caranya, kita bisa berdoa kepada Tuhan. Katakan, firman Tuhan katakan, masuk kamar, tutup pintu dan berdoa, dia bilang. Nah, semudah itu kita berbicara dengan Tuhan kita, hanya sejauh doa. Ya, di sini kita melihat bahwa hal yang dapat kita pelajari bahwa walaupun Elia cuma sendiri, ya,
Walaupun Elia cuma seorang diri dikatakan sebagai nabi Tuhan yang berlaku benar, melawan banyak orang, 450 nabi-nabi Baal. Tetapi kuasa Tuhan menyertai Elia dan Elia mengalami pengalaman yang luar biasa dengan Tuhan. Sehingga dikatakan bahwa di ayat yang ke-39 ini mukjizat Tuhan dinyatakan. Ketika seluruh rakyat itu melihat kejadian itu, sujudlah mereka serta berkata, Tuhan, dialah Allah, Tuhan, dialah Allah. Bangsa Israel mengetahui bahwa benar-benar bahwa Tuhan yang Elia sembah adalah Allah yang sesungguhnya. Tuhan yang Elia agung-agungkan adalah Allah yang benar-benar menyertai bangsa Israel. Ya, bangsa ini baru melihat, baru mengetahui setelah Nabi Elia mengadakan mukjizatnya. Setelah Nabi Elia melakukan korban bakaran dan api Tuhan menyambar korban bakaran itu. Nah, jangan sampai kita seperti bangsa Israel ya. Bangsa Israel menyembah Baal. Mungkin kita secara harfiah tidak menyembah Baal-Baal, tetapi ketika kita lebih mencintai suatu hal dibanding pada Tuhan, itu udah menjadi berhala buat kita. Ya, contoh ya, mungkin kita lebih suka main handphone dibanding ibadah. Itu adalah berhalanya kita. Mungkin kita lebih suka lagi bermain dibanding beribadah, berkumpul, ibadah online di rumah. Ya, itu menjadi berhalanya kita. Ya, jangan sampai kita seperti bangsa Israel yang udah lupa, bagaimana ya pertolongan Tuhan yang telah Tuhan nyatakan dulu ketika mereka keluar dari bangsa Mesir. Ya, sampai dengan saat itu mereka lupa pertolongan Tuhan yang telah Tuhan nyatakan. Sampai pada saat mereka melihat kembali pertolongan Tuhan, mereka baru sadar. Ya. Nah, kita belajar pada pagi hari ini, kita harus tetap selalu andalkan Tuhan, selalu tetap berdoa kepada Tuhan, membangun mesbah kita, beribadah lepas pribadi bersama dengan Tuhan, sehingga mukjizat Tuhan boleh Tuhan nyatakan dalam kehidupan kita beribadah lepas pribadi. Amin. Puji Tuhan. Firman Tuhan yang sampai di sini, biarlah setiap kita boleh tetap selalu berada dalam lindungan Tuhan. Kita semua boleh tetap kuat dalam mengiring Tuhan, apapun yang terjadi. Kita mau semangat ya. Walaupun kita beribadah di rumah kita masing-masing, Tuhan Yesus tahu, Tuhan Yesus yang menilai semuanya. Amin. Puji Tuhan. Mari semuanya kalau sudah undang makin berdiri, kita akan tutup ibadah kita, berdoa untuk menerima firman Tuhan. Semuanya tutup mata, lipat tangan, kita akan berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih banyak Tuhan, bahwa berkat Tuhan begitu luar biasa dalam kehidupan kami, anak-anak sekolah minggu Tuhan, sehingga kami boleh ada sampai dengan saat ini semua karena pertolongan Tuhan. Tuhan, kami telah mendengar sebagian firman Tuhan, bahwa Engkau Allah yang Nabi Elia sembah adalah Allah yang kami sembah pada pagi hari ini Tuhan. Engkau Allah yang sama dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya Tuhan. Kami yakin dan percaya Tuhan, Engkau Allah yang selalu menyertai kehidupan kami, sama seperti Engkau menyertai Nabi Elia ya Bapa. Tuhan, apapun masalah kami, apapun kesulitan kami hadapi Tuhan, sebagai anak-anak sekolah minggu ya Bapa, biar Engkau Allah yang selalu ada bersama dengan kami Tuhan, menyertai langkah kehidupan kami, memberikan kami damai, sejahtera, dan sukacita selalu ya Bapa. Kuat-kuatkan kami dalam kami mengiring Tuhan, biarlah kami terus jadi anak-anak yang mengandalkan Tuhan. Pakai kami, pribadi lepas pribadi Tuhan akan menjadi berkat-Mu bagi orang-orang sekitar kami ya Bapa. Tuhan, kami bersyukur memiliki Allah yang begitu baik dalam kehidupan kami. Biarlah Tuhan yang selalu memberkati kehidupan kami pribadi lepas pribadi Tuhan. Ya Bapa, Engkau Allah pun yang selalu memberkati kaum keluarga kami, saudara-saudara kami, sahabat-sahabat kami semua, Engkau yang memberkati Tuhan. Tuhan, kami berdoa secara khusus ya Tuhan untuk bangsa kami Indonesia ya Tuhan, yang dalam keadaan kesulitan untuk melakukan setiap aktivitas Tuhan karena virus corona ya Bapa. Kami tahu Tuhan Engkau adalah memiliki rencana yang luar biasa ya Bapa. Kami yakin dan percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik bagi kami semua Tuhan. Engkau Allah yang melawati bangsa kami, Engkau Allah yang melawati kami semua ya Bapa. Biarlah Tuhan keadaan ini semakin membaik Tuhan. Biarlah keadaan ini semakin terus membaik ya Tuhan, sehingga kami anak-anak sekolah minggu Tuhan dapat berkumpul kembali di rumah-Mu Tuhan untuk bersama-sama memuji muliakan nama-Mu ya Bapa. Kami bersyukur Tuhan, inilah kehidupan kami ya Tuhan. Kami menserahkan semua dalam tangan Tuhan. Biar Tuhan selalu memberkati kehidupan kami semua Tuhan. Terima kasih banyak Tuhan untuk penyertaan-Mu dari awal sampai dengan akhir ibadah kami. Kami akan akhiri ibadah kami hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin.